jumpa lagi bersama dengan Ibu Sonya di devosi hari ini. Sebelum kita memulai devosi, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini dan membaca firman hari ini, mari Ibu Sonya ajak semua anak-anak untuk sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa bagi kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk dengar firman Tuhan, Tuhan yang pimpin. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Ibu Sonya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan 34 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ibu Sonya juga akan menjelaskan kepada anak-anak tentang latar belakang atau perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sekilas saja karena anak-anak sudah belajar selama beberapa minggu ini tentang kitab Bilangan begitu ya. Kemudian Ibu Sonya juga akan menyampaikan tentang bagaimana kasih Allah menjadi jaminan bagi umatnya, bagi kita untuk memperoleh tempat di dalam kerajaan surga. Dan kita akan sama-sama masuk dalam refleksi, yaitu apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Mari sama-sama Ibu Sonya ajak kita semua untuk membuka Alkitabnya di kitab Bilangan 34 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Anak-anak bisa pause video ini atau bisa juga sama-sama membaca bersama Ibu Sonya. Ya, kita akan baca mengenai pembagian tanah Kanaan ya. Mari kita baca bersama-sama. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi, yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya, juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko sebelah timur. Nah anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ibu Sonya ingin menjelaskan beberapa hal tentang apa yang akan Ibu Sonya sampaikan, yaitu bagaimana anak-anak beberapa minggu ini ya sudah belajar tentang perjalanan bangsa Israel khususnya di kitab Bilangan ini. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, di mana Tuhan menjadikan Musa sebagai pemimpin untuk bangsa Israel, kemudian Musa akan digantikan oleh Yosua. Ya, jadi Tuhan berfirman kepada Musa untuk membagi-bagi tanah Kanaan menjadi milik pusaka dengan ketentuan-ketentuan yang ada di kitab Bilangan pasal 26, 27 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, batas-batas tanah perjanjian yang Tuhan gambarkan di dalam Bilangan 34 ini bukanlah batas-batas yang tetap. Apa sih maksudnya batas-batas yang tidak tetap? Artinya akan berubah. Oh bisa? Karena pada zaman Yosua yang menggantikan Musa, para hakim yang memerintah itu silih berganti. Jadi ganti-gantian gitu ya. Ada yang hakim A, kemudian nanti digantikan hakim B, hakim C dan seterusnya. Hingga adanya Samuel dan para raja. Batas-batas ini senantiasa bergerak atau berganti ya. Mulai diubah-ubah oleh manusia. Jadi penjajah datang silih berganti selama masa para hakim. Sehingga Daud memperluas kerajaan Israel, lalu Salomo juga menambah wilayah, dan ini pengaruhnya jauh lebih luas lagi ya pada zaman Salomo. Namun Israel tidak pernah dapat batas-batas yang tepat seperti yang Tuhan gambarkan di dalam Bilangan 34 ini. Nah, pertanyaannya, lalu apa gunanya batas-batas ini bagi orang Israel dan bagi kita juga di masa kita sekarang? Kita akan belajar sama-sama ya. Yang pertama, ketika Tuhan menyampaikan tentang pembagian tanah Kanaan atau batas-batas tanah Kanaan ini, artinya ada pengharapan, di mana pengharapan akan pemenuhan janji Allah. Ketika bangsa Israel ini dijanjikan akan memasuki tanah Kanaan, dan ketika Tuhan berfirman melalui perantaraan Musa tentang pembagian ini, maka di situ ada pengharapan bahwa benar bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, sama anak-anak ketika dijanjikan sesuatu dan kembali diingatkan lagi bahwa benar kita akan pergi, di situ anak-anak pasti akan merasa senang. Wah,
betul ternyata kita akan mendapatkan sesuatu yang sudah dijanjikan. Jadi di dalam cerita ini ada pengharapan. Pengharapan akan pemberhentian. Apa maksudnya? Pemberhentian dari keletihan bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Ibu Sonya jika jadi salah satu bangsa Israel pada zaman itu pasti capeknya luar biasa ya. Berjalan di padang gurun sebagai ya anggaplah mengembara di padang gurun, kemudian banyak hal yang terjadi ya, pemberontakan, ketidakpercayaan, kelaparan, kehausan. Akhirnya ada pemberhentian dari setiap keletihan itu, di mana janji Tuhan itu akhirnya dipenuhi, digenapi ya. Jadi hal ini sama dengan kehidupan kita, digambarkan sebagai pengembara, karena kehidupan kita di dunia ini sebenarnya hanyalah kehidupan yang sementara. Bangsa Israel di dalam pengembaraan mereka hingga akhirnya mereka akan memasuki tanah Kanaan, itu menjadi sukacita yang besar begitu ya bagi mereka. Kehidupan kita pun demikian. Kita hidup di dunia ini sebenarnya mirip seperti bangsa Israel. Kita berjalan di dalam padang gurun, padang dunia kehidupan ini yang penuh dengan dosa, dengan berbagai hal yang terjadi. Kita merasa ragu, kita merasa takut, kita mungkin goyah imannya, kita digoda oleh dunia melakukan hal-hal yang tidak seturut firman Tuhan. Tetapi ketika janji Tuhan digenapi, maka ada pengharapan akan janji Tuhan itu, bahwa kita akan bertemu dengan Bapa di sana. Kehidupan kita di dunia ini anak-anak hanya sementara, tidak selamanya akan seperti ini ya. Kiranya kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Bapa di sana. Ini yang Ibu Sonya sampaikan tadi. Ada tanah perjanjian yang menanti bangsa Israel di depan mereka. Ada kerajaan sorga yang menanti kita di depan kita untuk ketemu dengan Bapa di sana. Ini pengharapan yang luar biasa bagi Ibu Sonya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi kita semua. Ibu Sonya tidak akan menyampaikan panjang-panjang renungan firman hari ini, tapi Ibu Sonya ingin mengajak sama-sama kita berefleksi dan kita mengerti ya bagaimana Tuhan menjanjikan sorga yang baru bagi kita. Ketika Tuhan menjadikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel menjadi satu sukacita bagi mereka ya. Kehidupan bangsa Israel tidak akan seperti itu terus, berjalan di padang gurun terus ya, tetapi kehidupan mereka dijanjikan oleh Tuhan dan itu dipenuhi oleh Tuhan, sama dengan kehidupan kita. Tuhan menyatakan janjinya tentang sebuah tempat pemberhentian yang kekal bagi umatnya, yaitu kerajaan sorga. Sehingga di tengah keletihan kita dalam menjalani kehidupan ini, kita memiliki satu pengharapan yang besar. Dan pengharapan itu menjadi alasan besar untuk kita bersukacita. Ketika kita capek, bosan, jenuh dalam kehidupan kita, ada satu sukacita yang mendorong kita untuk kita tetap bersemangat menjalani kehidupan kita seturut kehendak Tuhan. Yaitu apa? Kehidupan kekal bersama Kristus, bersama Allah di dalam kerajaan. Nah, Ibu Sonya ingin sama-sama kita semua, anak-anak dengan Ibu Sonya, baca kalimat ini sama-sama ya. Mari kita baca. Belajar bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang menjamin kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Jadi sudahkah kita belajar bersyukur untuk kehidupan yang sedang kita jalani ini? Mungkin kehidupan kita seperti menjenuhkan, melelahkan, tetapi percayalah, kehidupan kita tidak akan seperti ini saja. Ya, kehidupan kita dijamin oleh Tuhan bahwa suatu hari nanti kita akan ketemu dengan Bapa di surga di dalam pemberhentian kehidupan yang kekal. Nah, ini pertanyaan bagi anak-anak semua. Jadi, apa yang anak-anak syukuri hari ini? Banyak hal sebenarnya yang bisa kita syukuri. Ketika tadi Ibu Sonya bilang, kita terus-terusan mengeluh dengan keadaan, capek, lelah, tetapi coba pikirkan baik-baik. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri. Jadi anak-anak bisa di rumah coba tuliskan di buku kalian, apa yang saya syukuri hari ini. Silakan ditulis. Mungkin akan banyak sekali hal-hal yang bisa kalian syukuri. Ya. Nah, mungkin itu saja devosi yang bisa Ibu Sonya bagikan untuk kita semua. Semoga jadi berkat dan kekuatan bagi Ibu Sonya, bagi anak-anak, bagi semuanya yang sedang mendengarkan devosi ini. Kita mau berdoa. Mari sama-sama lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal.
bahwa kami tahu Tuhan menjamin kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami menopang kami. Berikan kami hikmat untuk kami dapat belajar. Berikan orang tua kami kekuatan, kesabaran dalam mendidik kami. Berikan guru-guru kami kekuatan juga kesabaran dalam mendidik kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.